Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Sampurasun. Gimana kabarnya Sobat Dumai? Semoga sehat selalu. Salam jumpa dari saya, Rula Talk Show. Dengan moderator yaitu saya sendiri, Rula Nabila. Tema Rula Talk Show pada siang hari ini adalah empirisme edukasi filsafat. Langsung saja kita panggil narasumber kita, Mas Agi Helmi, untuk menempati tempat yang telah disediakan. Saya akan menanyakan tentang empirisme edukasi filsafat. Oke, yang pertama saya akan menanyakan bagaimana sih Mas bisa masuk dalam jurusan filsafat? Oke. Ya, ini Mbak, Mbak Rula yang baik hati, terima kasih telah membiarkan saya berbicara. Jadi tuh gini, pengalaman saya, empirisme saya saat masuk dalam jurusan filsafat itu tuh awalnya memang saya itu belum begitu mengenal yang namanya filsafat asli. Aku nggak kenal saya itu filsafat itu apa. Yang saya tahu sebelum saya masuk itu ketika tetangga saya pada ngobrolin, kamu masuk jurusan apa? Aku bilang jurusan filsafat, mau jurusan filsafat. Itu banyak yang ngomong, awas itu kamu akidahnya harus kuat, sebelum filsafat itu sesat, inilah itulah, pokoknya yang berbau negatif. Tapi kataku, aku belum tahu nih, ngapain aku percaya, yang penting aku masuk dulu. Jadi masuk jurusan filsafat itu, satu itu dari pendirian diri asli dari saya karena belum tahu dan pengen tahu apa itu filsafat. Baik. Jadi menurut Mas Agi tuh filsafat itu bagaimana dan seperti apanya tuh? Jadi gini, filsafat ya pengalaman edukasi saya dalam filsafat di kampus IAIN tercinta itu Ya. yang alhamdulillah katanya sih 2021 akan menjadi UIN. Itu pertama tuh saya tuh masih pelangap-pelongo pastinya. Iya. Tapi saya coba membaca sedikit pengantar filsafat. Kebetulan itu saya tuh baca di apa tuh library ya, milik kampus itu perpustakaan tuh baca pengantar filsafat pendidikan. Aku bacanya yang seperti itu. Jadi pertanyaan seperti apa sih filsafat gitu. Jadi filsafat itu sebetulnya ketika kita sudah beredukasi, sudah itu seru loh sebetulnya, enak tau. Dari filsafat ini orang bakal mampu lebih memahami suatu wacana. Jadi nggak salah paham, nggak bertindak egois gitu. Nah, filsafat itu edukasinya seru. Filsafat itu apa sih? Jadi kan ke situ ntarnya. Makanya orang yang udah menjudge filsafat sesat, belajar dulu filsafat. Belajar sampai selesai. Ya. Jangan asal cuma belajar gini. Kata orang gini. No, tapi pelajari dulu filsafat. Apa itu filsafat? Mengapa manusia harus filsafat? Toh Tuhan juga nyuruh manusia berfilsafat. Kita punya akal buat apa kalau bukan buat berfilsafat? Ya. Emang filsafat apaan sih? Kau ngomongnya gitu. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang philo yang artinya itu cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. So, orang-orang filsafat harusnya itu orang yang bijaksana. Kalau orang-orang filsafat tidak bijaksana, berarti mereka belum berfilsafat secara baik, secara penuh. Gitu. Jadi filsafat itu sesat? No. Filsafat itu justru membawa orang ke ranah yang lebih bijak. Oke. Jadi gimana ya? Bagaimana pembelajaran di filsafat di masa pandemi ini tuh? Gimana sih pembelajarannya? Iya, jadi gini. Pembelajaran di masa pandemi ini mungkin sih dirasain semua orang ya. Bukan di filsafat aja, seluruh jurusan. Filsafat di masa pandemi itu edukasinya, pembelajarannya itu menurutku itu
masih kurang efektif. Mengapa? Karena pertama, terkadang faktor kuota itu menyebabkan tidak efektifnya edukasi. Kedua, itu tuh faktor biasanya kitanya tuh jadinya malas gitu. Kalau enggak cuman absen aja. Jadi ingat kata-kata Descartes itu, aku berpikir maka aku ada. Kalau ini diubah jadinya tuh, aku absen maka aku ada. Gitu. Kan lucu banget kan? Itu kita tuh cuma absen doang sebenarnya tuh. Itu ya itu pengalaman saya di masa pandemi ya, edukasi filsafat di masa pandemi. Namun demikian, meskipun begitu, saya masih alhamdulillah sangat berterima kasih dengan dosen-dosen yang berusaha dengan maksimal, meskipun kadang menurut saya kurang efektif karena kitanya sendiri mahasiswanya itu kadang tuh ngelantur karena penewek lah kalau bahasa Jawanya tuh gitu. Tapi alhamdulillah makasih banget, jadi tetap ilmu filsafat tetap kita jalanin dengan adanya tugas refleksi. Itu kan udah otomatis kita harus berfilsafat, berpikir. Iya. Oke. Oh iya Mas, ada sebagian orang yang melarang belajar filsafat itu. Menurut Mas Agi itu seperti apa ya? Aduh, ini udah saya bahas tadi di awal. Jadi itu ngelarang. Orang tuh kadang tuh yang ngelarang-larang itu orang nggak ngerti filsafat. Oh iya. Jadi aslinya beliau tuh nggak ngerti apa itu filsafat, bagaimana berfilsafat. Sedangkan filsafat itu terdiri ada 3 pilar, itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu filsafat ketika menemukan sebuah masalah, itu kita cari itu akar masalahnya itu apa gitu. Iya, Dengan mencarinya itu dengan apa? Dengan epistemologi. Jadi epistemologi itu ini tuh berada di tengah-tengah. Jadi untuk mencari hakikat memakai epistemologi, untuk mencari nilai juga memakai epistemologi. Gitu. Jadi tuh mencari akarnya dulu, habis akarnya kita udah ketemu akarnya, terus kita olah bagaimana akar masalah itu, melerai akar masalah itu, terus ketemu terakhirnya itu actionnya, nilai. Gitu. So kalau yang masih nganggap filsafat sesat, filsafat itu, ya ayo kita belajar berfilsafat gitu. Karena apa? Orang-orangnya itu tuh seperti tokoh Islam Al-Farabi itu tuh, bahkan Al-Ghazali yang tahfidz falasifah kalau nggak salah itu kitabnya itu, beliau juga belajar berfilsafat hingga pemikiran beliau itu sampai mendalam, itu sangat mantap gitu loh, melahirkan kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah itu. Maaf saya merambah ke agama, cuman saya aslinya nggak mau ke agama, takut karena agama itu sensitif. Nah jadi menurut Mas tuh ya, teman-teman di filsafat tuh gimana sih? Apa mereka hanya sibuk dengan buku-buku saja atau seperti apa? Gitu. Sebetulnya sih sama saja kayaknya. Jadi teman-teman filsafat atau lain gitu, menurutku enjoy aja teman-teman filsafat itu seru. Mereka mengeluarkan apa yang mereka tahu, kita berbagi informasi yang belum kita tahu, enggak berpatok dengan buku, tapi mereka melakukan observasi langsung di jalan seperti itu, di tempat TKP ini ada gini gitu. Jadi itu memang dididik itu lebih kita tuh menemukan bukti-bukti gitu. Jadi itu sangat menarik gitu ya? Sangat menarik sih dengan teman-teman filsafat itu. Terus yang kadang-kadang itu kita tuh ada kata-kata mutiara dari teman-teman filsafat itu muncul dengan sendirinya, nggak tiba-tiba muncul kata-kata seperti merangkai kata, pintar banget. Saya tuh sangat suka. Seperti apa tuh? Saya lupa itu ya, itu dari teman saya. Jangan meneguk agama, jangan sampai mabuk agama, karena mabuk agama menyebabkan kita menjadi orang yang jadi orang yang maha benar dan menjadi Tuhan kan Tuhan maha benar gitu. Itu lucu ya, itu sih hanya untuk kelucuan saja, jangan dimasukin gini hanya untuk kelucuan. Filsafat tuh enjoy.
kalian harus berteman dengan anak filsafat. Oke. Yang tahu begitu humorisnya, begitu serunya, begitu apa itu namanya tuh, pedulinya, begitu Iya. care-nya anak-anak filsafat. Jadi tuh setelah Mas Agi lulus dari filsafat, lalu Mas Agi tuh mau ngapain? Apakah mau lanjut pendidikan atau bagaimana? Iya, jadi gini, setelah dari filsafat mau ngapain, mau pendidikan, atau S1 ya Pak, ini Iya. ya. Ya kalau saya sih pengennya sih lanjut, Iya. tapi keadaan yang tidak membantu. Mm-mm. Saya mulai dari semester 4 ya, 4 tuh mulai menekuni bidang otomotif, di mana ya guys, itu saya Ada bakat kan Mas? iya, justru karena ada bakat saya tekuni. Waduh, bakat saya di situ. Jadi saya belajar otomotif pas dulu itu pas SMK itu, kejuruannya saya sepeda motor. Jadi sekarang saya bengkel gitu ya, di Jadi bengkel mendalami. mendalami ilmu-ilmu itu. Iya. Dengan planning kedepannya saya bisa membuka bengkel sendiri di situ. Ketika sudah bisa bengkel sendiri, saya mau narik orang untuk bisa membengkel. Jadi di sisi lain saya memberikan ilmu, juga memberikan kehidupan, bukan kehidupan sih, membantu ekonomi juga gitu. Jadi lanjutnya gimana ya, mungkin lanjutnya di situ, mengembangkan dunia bisnis saya. Oke, baik ya Mas. Sampai di sini aja ya Mas. Terima kasih udah mau bicara tentang pengalaman Mas, mau berbagi pengalaman Mas di filsafat itu. Oke, kita sudahin ya Mas. Oke, Rula Talk Show ada itunya nggak? Apa Rula Talk Show misalnya? Rula Talk Show, ye gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak, Oke. itu nggak ada. Oke, cukup sekian dari Rula Talk Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi